kita tuh pengen coba berbeda dengan petani yang umum, karena kita kan sebagai generasi muda Bu harus bisa memberikan solusi atau insight yang baru gitu ke petani gitu. Halo Sobat Yes, ketemu lagi kita di Bincang Podcast Yes. Hari ini saya sudah kedatangan tamu nih, tamu yang istimewa sekali. Ada Didi Kurnia Sandi. Betul Bu. Didi Kurnia Sandi ini alumni Polbangtan Bogor, betul ya? Iya, betul sekali. Dan sekarang sudah menjadi petani milenial. Saya sudah pernah ke tempatnya. Siap. Ada agrowisata Labu Madu Bu. Oke, Labu Madu. Manis ya? Semanis yang podcast sekarang. Baik, Mas Didi, boleh disapa Sobat Yes-nya dulu? Oke, siap. Halo semuanya Sobat Yes yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh Go Internasional. Oke, Mas Didi, boleh diceritain sebagai milenial, masih muda, lulusan Polbangtan, kenapa milih kembali ke desa dan menjadi petani? Nggak kepengen jadi karyawan? Betul Bu. Ya, sebenarnya ini juga kayak pas lulus kuliah dari Polbangtan tuh kayak, duh nanti tuh ngapain gitu ya Bu. Tapi kalau dari Didi sendiri, jadi udah punya plan gitu Bu. Pas udah tingkat akhir itu pengen kayak kembali ke desa karena kan dilahirin di desa ya Bu, gitu kemarin tuh. Terus di desa itu kan potensinya banyak banget, khususnya pertanian. Di sana di Kabupaten Kuningan itu di Jawa Barat ya sangat potensi sekali pertaniannya. Tinggal kayak generasi mudanya tuh masih kurang yang ke pertanian gitu kan. Terus Didi kenapa juga pilih di pertanian kuliahnya, karena itu pingin ngembangin pertanian di daerah gitu Bu. Oke. Berasal dari daerah, pergi ke Bogor untuk menimba ilmu, kembali lagi ke desa lagi ke daerah. Setelah ditempa di Polbangtan, apa sih yang Didi rasain sampai akhirnya Didi bisa jadi seperti sekarang? Iya, Bu. Jadi duta petani milenial ya Didi ya? Alhamdulillah diamanahin jadi salah satu juga duta petani milenial. Dan ini kayak hasil dari didikan Polbangtan sih Bu gitu. Alhamdulillah, jadi terima kasih banyak khususnya kepada Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan Polbangtan yang lainnya yang sudah mendidik kami sebagai alumni yang siap di lapangan gitu Bu. Karena ketika kuliah itu kita kan di Polbangtan itu beda, nomor satunya tuh disiplin ya. Nah di sana tuh kayak kita tuh harus emang benar-benar memanfaatin waktu, memanage waktu gitu, antara misalnya kuliah, terus kegiatan, terus tugas-tugas. Nah, pas sudah lulus tuh kerasa banget Bu, gitu kan. Terus pas di lulus juga, ya Didi coba untuk bisa komunikasi ke setempat gitu kan, kayak misalkan pemerintah desa, terusnya ke berbagai BPP, ke dinas-dinas pertanian yang di daerah, mencoba koordinasi untuk ingin bersama-sama membuat pembangunan di daerah gitu Bu, di bidang pertanian. Saya nangkepnya sebagai generasi muda, Didi mencoba untuk mengubah wajah pertanian. Iya. Memang ada apa sih dengan wajah pertanian menurut seorang Didi Kurnia Sandi? Menurut saya pertanian itu sebenarnya potensial sekali ya Bu di Indonesia itu. Cuma masih generasi mudanya itu masih kayak greget gitu Bu, karena data BPS juga gitu. Nggak apa-apa Bu bicara data. Boleh. Iya. Data BPS 2018 itu jumlah petani muda di Indonesia itu hanya sebesar 8% gitu Bu. Jadi kayak miris banget gitu kan, harus ada regenerasi petani. Kalau misalkan nggak ada regenerasinya, nanti pertanian di Indonesia tuh mungkin bakal ada penurunan kayak gitu kan. Jadi harus ada regenerasi petaninya. Kebetulan kemarin juga tugas akhir Didi itu tentang regenerasi petani gitu Bu. Kayak gitu. Didi lulus Polbangtan, kembali ke desa, lalu apa sih yang dibudidayakan atau apa sih yang dikembangkan di desa Didi? Iya, Didi coba mengembangkan komoditas labu madu Bu, gitu kan. Berhubung komoditas ini kan masih baru juga di Kuningan, terus juga kenapa memilih itu, karena banyak sekali nilai tambahnya gitu kan dibanding komoditas yang lain. Dia mempunyai vitamin dan gizi yang lengkap, terus juga
bentuknya unik seperti angka 8 gitu kan. Terus dia persilangan sama negara lain gitu. Jadi blasteran gitu, Bu. Ini buah blasteran. Blasteran sama negara Amerika kalau nggak salah gitu. Terus satu lagi dia rasanya manis, semanis yang lagi podcast sekarang gitu, Bu. Iya. Lebih manis dari labu biasa gitu. Saya gagal fokus langsung dibilang manis. Iya. Milih labu madu. Pasti kan sudah cek potensi pasar ya, betul. Nggak mungkin dong kalau saya cuma mau nanam labu madu tapi nggak tahu potensi pasarnya seperti apa. Menurut Didi pengalaman, ini kan bukan baru ya usaha ini, udah setahun lebih ya di jalan. Kurang lebih 1 tahun, Bu, betul. Gimana sih potensi pasar labu madu ini? Iya, sebenarnya kalau berbicara tentang potensi pasar itu kayak tantangan gitu, Bu. Soalnya kan masih produk baru, harus bisa kita itu kayak mengedukasi konsumen seperti itu. Tapi itu dijadikan peluang dan tantangan. Nah, kemarin itu kita coba di kebun itu atau di lahan kita kayak strategi pemasaran agroeduwisata gitu, Bu. Petik sendiri di lahan, kemudian juga kita dikasih edukasi penyuluhan ke konsumen atau masyarakat. Terus ada photo booth yang menarik konsumen gitu, Bu. Photo booth ala pertanian gitu, ala milenial. Oke. Jadi konsumen atau masyarakat ini nggak hanya disajikan hasil panennya labu, betul. Tapi mereka bisa melihat proses budidaya labu. Iya, dari awal sampai akhir pas panen gitu, Bu. Oke, gitu ya. Iya. Berarti mereka juga bisa datang ke wilayah lahan eduwisatanya, bisa foto-foto di situ ya. Bisa panen juga kalau lagi musim panen. Betul. Oke, Didi bekerja sendiri atau ada siapa yang membantu? Kebetulan di sana itu kan Didi membentuk kelompok PWMP, Bu. PWMP alumni Polbangtan kan. Alhamdulillah di sana Didi mencoba merangkul petani-petani muda di sana. Terus juga udah dibentuk Taruna Tani atau Pemuda Tani, namanya Sirung Waluh. Bisa dicek di Instagramnya ya, Sobat Yes. Apa namanya? Sirung Waluh, Bu. Oke, Sirung Waluh. Dicatat Sirung Waluh. Betul. Silahkan di follow. Sirung Waluh gitu. Nah, selain tadi juga agroeduwisata, kita juga mencoba ke olahannya gitu, Bu, ke diversifikasi olahan. Jadi kan kita bermain juga di hulunya, di hilirnya gitu. Kemarin kita mencoba membuat namanya itu milkshake labu madu. Minuman susu labu madu, terus juga dibuat puding labu madu sama bakpao labu madu gitu, Bu. Tetap yang manis-manis semua ya? Manis-manis ya, Bu. Sebagai milenial, budidaya dilakukan dengan teknologi? Iya, kita mencoba menerapkan GAP, Bu. Yang Good Agriculture Practices gitu. Terus mengarah ke pertanian berkelanjutan. Jadi kita tuh pengen coba berbeda dengan petani yang umum karena kita kan sebagai generasi muda, Bu, harus bisa memberikan solusi atau insight yang baru gitu ke petani gitu, mencoba menerapkan teknologi. Kalau GAP itu kan dia teknologi yang intinya sih budidaya yang baik dan benar, kemudian menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, berkelanjutan sehingga menghasilkan produk yang aman dikonsumsi, terus juga bisa mensejahterakan petaninya gitu, Bu. Tadi kan juga sempat cerita ya, sudah mulai pengolahan, berarti raih nilai tambah melalui pengolahan. Pakai teknologi juga? Sekarang sih masih ini ya, Bu, manual gitu ya. Mungkin menggunakan mesin-mesin yang sederhana, masih sederhana sih, soalnya kita masih OTW gitu, Bu, yang pengolahannya belum maksimal gitu. Dipasarkan kemana saja? Dari tadi hasil panen labunya, olahannya dipasarkan ke mana saja? Nah, untuk yang di Kuningan itu kita kan tadi agrowisata itu yang sekitar Kuningan. Tapi kemarin juga alhamdulillah ada yang dari Yogyakarta ke bela-belain gitu, Bu, ke Kuningan pengen lihat labu madu. Pengen gitu. Ketemu Didi? Pengen ketemu juga. Alhamdulillah jadi ketemu Didi. Alhamdulillah gitu, Bu. Terus kemarin juga dari mana lagi ya, dari Bogor ada gitu kan, terus dari tetangga kabupaten. Jadi di Kuningan itu ya alhamdulillah labu madu tuh lagi sekarang booming mungkin gitu, Bu. Terus juga Didi koordinasi ke desa. Di desa pun alhamdulillah punya feedback yang bagus, jadi mendukung untuk nanti sih kayak OPOP ya, Bu, One Village One Product gitu.
pengennya ke sana. Berarti ke depan seorang Didi Kurniasandi didukung oleh pemerintah daerah dan lainnya. Insya Allah ya Bu. Mengubah Kuningan menjadi produsen atau sentral labu gitu madu. Pengennya. Betul Bu. Hebat ya Di. Amin Ibu, mohon doanya aja. Kalau usia berapa Di? Sekarang itu 25 tahun Bu. Masih kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis, masih imut-imut. Sama, beda tipis sama saya. Iya, betis Bu. Di, tadi sudah bicara omset, terus pemanfaatan teknologi. Nah, tadi juga bilang ya tidak sendiri. Betul. Didi, anak kecil, anak muda nih, baru lulus, kembali ke desa, buka lahan, produksi labu. Di desa itu kan ada petani-petani yang sudah senior. Apa tanggapan mereka terhadap hadirnya sosok Didi ini? Iya, kalau hadirnya Didi sih, yang Didi rasain gitu ya Bu, alhamdulillah sih petani itu sekarang kayak yang welcome gitu Bu, welcome karena ya Didi tuh kayak ngenalin komoditas baru, malahan petani-petani itu kayak yang kayak penasaran pengen nanam gitu Bu, penasaran pengen nanam, terus juga Didi sama kelompok coba inisiatif selain ke petani itu kayak pemberdayaan ke masyarakat sekitar Bu. Jadi di desa Didi, khususnya di desa Cibinuang, Kecamatan Kuningan itu kita memberikan 2 polybag per rumah gitu Bu. Kayak pemberdayaan gitu. Kemarin kita juga udah harvest day, udah panen. Kemudian juga ada malam puncak gitu. Jadi alhamdulillah meriah gitu Bu kemarin. Berarti masyarakat sekitar pun dilibatkan untuk menanam labu madu ini. Iya, yang tadi Bu, yang one village, one product gitu. Dan mereka juga antusias ya pasti. Alhamdulillah Bu, antusias. Jadi intinya sih pengen kita tuh mengenalkan pertanian ke masyarakat. Karena kan masa pandemi sekarang itu mungkin banyak yang masyarakat itu di rumah ya. Di rumah terus jadi kayak pemanfaatan pekarangan gitu loh Bu. Hanya labu madu atau kedepannya Didi akan budidayakan komoditas lain? Mungkin sekarang itu fokusnya ke labu madu dulu gitu Bu. Terus kemarin-kemarin juga ada request Ibu dari ibu-ibu tuh pengen kayak sayuran, misalkan kayak cesin, terus kayak kangkung, kayak tomat, cabai gitu katanya tuh. Anak muda bergaul sama ibu-ibu, nggak risih? Malahan kita tuh kayak ini sih Bu, kayak keluarga baru gitu Bu jadinya. Jadi kan rencana juga yang ibu-ibu itu ingin kayak dibentuk kelompok wanita tani gitu Bu. Gitu. Jadi kan. Ya Didi seperti agen perubahan ya. Insya Allah Bu. Hadir mengubah wajahnya daerah, lalu Didi juga mencoba untuk mengubah kebiasaan habitnya petani yang tadinya belum pernah menanam waluh, jadi waluh ya bener ya, jadi menanam waluh gitu. Betul. Di apa sih harapan Didi untuk sektor pertanian ke depan? Iya, harapannya tadi Bu, karena kan yang menurut jumlah BPS 2018 jumlah petaninya masih sedikit gitu. Harapannya jumlah petani muda di Indonesia itu semakin banyak, semakin pelebaran sayap petani milenialnya seperti itu. Terus juga selain ya petani muda juga ya masyarakat juga semakin sadar gitu pertanian itu ya. Kalau nggak ada pertanian kita nggak bisa hidup kayak gitu mungkin Bu. Pertanian itu identik dengan pangan. Gitu kan. Kalau nggak ada pertanian ya kita nggak makan gitu ya. Apa namanya itu no food no life gitu kan ya Bu. Kayak gitu sih. Bukan no woman no woman. Itu juga bisa Bu. Didi boleh tahu nggak sih siapa sih tokoh yang diidolakan di sektor pertanian oleh seorang Didi? Baik yang sudah senior maupun yang saat ini yang milenial. Kalau yang udah senior itu Didi kemarin kayak yang jadi role model gitu ya Bu. Itu Pak Menteri Andi Amran Sulaiman. Iya. Lalu? Terus yang kedua Pak juga yang sekarang Bapak Menteri Syahrul Limpo gitu kan, yang sekarang juga memberikan insek-insek baru di pertanian gitu kan, karena pertanian Indonesia sekarang juga udah mulai terlihat sama internasional gitu Bu, berkat yang Bapak Menteri sekarang gitu. Jadi dari 2 sosok menteri ini Didi ambil semangatnya. Betul. Dan ambil apalagi Pak Menteri yang sekarang ya, itu kan merubah banget ya. Merubah banget pertanian harus muda gitu. Maju mandiri modern itu. Kalau yang sosok milenialnya siapa Di?
Yang sosok milenialnya itu Kang Sandi ya Bu, Sandi Oktasusila, ketum DPM kita gitu. Kenapa? Bu. Ya karena juga beliau bisa menggerakkan atau meresonansi berita petani milenial yang ada di Indonesia gitu Bu. Kepengen jadi miliarder seperti Kang Sandi? Insya Allah Bu, amin. Iya. Closing statement apa yang mau disampaikan untuk rekan-rekan pemuda lainnya baik di pedesaannya lokasinya Didi maupun yang ada di luar? Iya, harapannya sih tadi semakin banyak generasi muda yang terjun ke bidang pertanian karena pertanian itu peluangnya sangat besar sekali gitu Bu. Potensinya tinggal dikemas atau dikelola sama tangan-tangan kreatif generasi mudanya gitu Bu. Walaupun sekarang juga kan masih memperingati Sumpah Pemuda ya Bu. Jadi semangatnya. Iya semangat. Jadi kita ciptakan lilin-lilin di desa gitu Bu untuk Indonesia bisa bercahaya. Menurut Didi hadirnya program YES ini gimana sih? Kalau menurut Didi sendiri sih hadirnya program YES ini sangat mendukung sekali Bu, mensupport kepemudaan agar bisa terjun ke pertanian gitu kan. Di YES sendiri kan yang Didi tahu juga ada kayak pelatihan buat petani muda gitu kan. Terus ada juga magang, internship gitu kan. Terus juga ada kayak pendanaan hibah kompetitif. Hibah kompetitif buat usaha tani untuk generasi muda gitu. Jadi sangat membantu sekali generasi muda buat bisa terjun ke pertanian untuk wirausaha di pertanian gitu. Walaupun Didi ini belum menerima, maksudnya belum ada di lokasi YES, tapi kan Didi sudah diajak oleh program YES untuk meresonansi teman-teman Didi ya. Oke, tetap semangat ya dia. Siap Ibu, semangat 86. Baik, Sobat YES, dari tadi kita udah dengar nih testimoninya dan semangatnya Didi dalam mengubah wajah pertanian Indonesia. Tentunya bukan hanya Didi sendiri, Didi nggak akan bisa bekerja sendiri, harus dibantu oleh rekan-rekan Sobat YES lainnya, tingkatkan peran generasi muda di sektor pertanian. Ada yang mau disampaikan, Di? Oh iya Bu, mungkin terakhir juga Didi juga bisa sampai sekarang bukan karena Didi yang hebat gitu Bu, merasa yang hebat, tapi yang hebat itu orang-orang yang selalu mensupport Didi di belakang layar gitu. Termasuk juga Kementerian Pertanian, termasuk juga YES gitu Bu, yang sudah memberikan fasilitas atau apapun itu gitu kan. Ya saya Didi gitu bangga menjadi petani milenial karena petani itu keren untuk generasi muda. Gitu. Oke, Sobat YES, kita ketemu lagi di Bincang Podcast selanjutnya. Terima kasih.